Halo teman-teman semua, selamat datang di channel Tokunime. Di sini kami akan membahas lanjutan anime Tokyo Revengers yang kami ambil dari manga canonnya. Sehingga bagi teman-teman yang hanya ingin menonton dari animenya saja, saya sarankan untuk berhenti menonton sampai di sini. Namun jika kalian tidak keberatan dengan spoiler yang ada, maka kalian menonton konten yang tepat. Pada episode sebelumnya, kita ditunjukkan pertarungan ngeyel ala akun yang akhirnya berhasil menumbangkan Madara Mission. Namun situasi kurang menguntungkan menghampiri Inui yang kini harus berhadapan dengan Wakasa dan juga Benkei, legenda hidup Black Dragon generasi pertama. Sementara itu, Senju yang berniat meminta maaf secara tulus kepada Haruchio harus menerima kenyataan jika saudaranya tersebut sudah tidak waras. Haruchio tanpa basa-basi langsung menghabisi Senju dengan pipa besi yang ia bawa. Namun yang menjadi misteri adalah perkataan Haruchio yang mengatakan jika apa yang dilakukan Senju pada hari itu adalah sebuah pemicu. Apa sebenarnya maksud perkataan Haruchio? Bagaimana kelanjutan ceritanya? Mari langsung saja kita bahas alur cerita Tokyo Revengers episode kali ini. Panel pertama menunjukkan Inui yang berdiri menghadapi dua legenda hidup Black Dragon generasi pertama, Wakasa dan juga Benkei. Sementara Koko hanya berdiam diri dari kejauhan melihat sahabatnya sendirian di sana. Sebagai seorang teman, Koko berteriak kepada Inui jika ia tidak akan mungkin sanggup untuk melawan Waka dan juga Benkei sendirian. Mereka adalah legenda hidup. Akan tetapi Inui tetap nekat dan tidak mengindahkan apa yang dikatakan Koko. Malahan ia menyuruh Koko diam. Kemudian dengan penuh semangat Inui maju menyerang untuk menghajar Benkei dan juga Wakasa. Benkei dan Waka, kalian membuatku kesal. Brahman apanya? Kanto Manji apanya? Kalian pikir Shinichiro menginginkan semua ini? Bagaimanapun juga jauh di dalam hati, kalian adalah generasi pertama Black Dragon. Jauh di dalam hati, aku sendiri juga generasi pertama Black Dragon. Dan akan selalu begitu. Karena hal itu, ku taruh semua kepercayaanku kepada Hanagaki Takemichi. Karena generasi kedua Tokyo Manji dan juga generasi pertama Black Dragon memiliki semangat yang sama. Itu sebabnya aku tidak akan kalah pada Kanto Manji. Inui mengatakan itu semua di hadapan Waka, Benkei dan juga Koko. Ia berteriak seakan-akan tidak habis pikir kenapa semua temannya bisa berseberangan dengannya kali ini. Nampak wajah lelah namun penuh semangat terpancar pada ekspresi Inui. Mendengar semua itu, Koko seperti tersadar dengan semua fakta yang dikatakan Inui. Apa yang kulakukan? Dulu ketika kita masih kecil, ini adalah situasi di mana aku datang untuk menyelamatkannya. Tapi sekarang, itu adalah tindakan yang egois. Di samping itu, aku selalu milih Akane dibanding Inui. Seperti sedang menguatkan tekad, Koko menggenggam tangannya sendiri sembari berkata, tidak akan ada jalan kembali setelah ini. Pertarungan masih berlangsung, kedua belah pihak tidak ada yang mau mengalah. Sementara itu, dari atas kontainer Mikey masih duduk melihat semua pertarungan yang terjadi. Kemudian ia mulai berkata, tampaknya pertarungannya sudah mencapai ke titik tertentu. Dan di belakang Mikey, nampak seseorang yang sangat kita kenal, penjahat yang dulu menjadi tangan kanan Kisaki Teta. Kini Mikey menyuruhnya untuk turun tangan ke medan pertempuran. Dia adalah Hanma Suji, penjahat yang sangat kita kenal setelah sepak terjangnya bersama almarhum Kisaki. Kini ia bersiap untuk turun ke medan pertempuran. Para anggota Kanto Manji dan Tokyo Manji masih sibuk bertarung. Sementara Hakai dan Mitsuya memuji kemenangan Chifuyu dan juga Akun yang berhasil mengalahkan Mochi dan juga Madarame. Namun baru sebentar mereka bertukar sapa. Dari belakang langsung muncul Hanma yang memanggil mereka sebagai penyintas kematian. Mitsuya pun langsung menyadari jika orang yang di belakangnya adalah Hanma. Sementara Hanma sendiri dengan senyuman yang menggemaskan meminta mereka semua untuk bermain dengannya. Di lain sisi, Inui masih nekat untuk melawan Wakasa dan juga Benkei. Alhasil, dengan mudah ia terlempar karena dihajar oleh kedua legenda hidup tersebut. Inui kini menjadi bulan-bulanan Wakasa dan juga Benkei. Inui masih mencoba untuk melawan, walaupun ia tahu tubuhnya sudah sangat babak belur dengan pertarungan yang baru saja ia lakukan. Tak tega melihat sahabatnya babak belur, Koko mencoba untuk memanggil Inui.
Ia berteriak supaya Inui bisa sadar dengan apa yang sudah ia lakukan. Koko masih peduli dengan temannya tersebut. Namun nampaknya Inui sudah bertekad jika ia tak mau kalah dengan mudah. Sehingga dengan teriakannya, Inui membalas, "Koko, bantu aku. Kau satu-satunya sahabatku kan?" Inui meneriakannya dengan sangat keras, sementara Koko sangat terkejut dengan teriakan Inui, sehingga ia masih berdiri mematung mencerna kalimat yang dilontarkan Inui barusan. Dalam keterkejutannya, Koko mulai memikirkan perkataan Inui. "Kau, apa yang kau katakan barusan? Kita berada di pihak yang berbeda sekarang ini. Jadi kenapa kau mengatakan hal seperti itu? Maksudku..." Belum selesai Inui menyelesaikan pertanyaan yang ada di hatinya, tiba-tiba bayangan Akane muncul di kepala Kokonoi. "Ya, sudah tidak apa-apa sekarang. Sudah cukup bagimu untuk menjalani hidup yang kau inginkan. Terima kasih, Hajime." Bayangan tersebut muncul bersamaan dengan Akane yang tersenyum kepadanya. Sebelum kalian lanjut nonton, bantu kami untuk menekan tombol subscribe dan nyalakan loncengnya supaya kalian tidak ketinggalan informasi menarik dari channel Tokunime. Hal itu membuat Koko nampak bingung dengan apa yang sudah terjadi. Namun sedetik kemudian, Koko mulai mengerti apa yang dikatakan Akane barusan. "Begitu ya, nampaknya aku sudah keras kepala." Di sisi lain, kini Benkei melancarkan pukulan maut yang diarahkannya kepada Inui untuk mengakhiri pertarungan. "Matilah kau, Sesui Inui!" Benkei berteriak penuh semangat. Sementara Inui sendiri sudah pasrah karena tenaganya hampir habis. Ia mengerti jika menghadapi Benkei sendirian tidak akan menang. Tapi tiba-tiba, Kokonoi muncul di hadapan Inui dan langsung menghajar Benkei di sana. Ia melindungi Inui yang sudah pasrah dengan keadaan. Hal itu menjadi kejutan manis bagi para pembaca manganya. Melihat Koko sudah kembali bersamanya, Inui sangat bergembira. Ia berteriak memanggil nama sahabatnya tersebut. Sementara Koko berdiri nampak gagah setelah berhasil menghajar Benkei. Sungguh orang yang menyebalkan. Itulah kalimat pertama yang diucapkan Koko setelah ia memutuskan untuk membantu Inui dan mengkhianati Kanto Manji. Di sisi lain, Pachin berhasil menghampiri kontainer tempat Maiki menyaksikan semua pertarungan. Bersenang-senang menyaksikan segalanya dari atas, Maiki merasa ada seseorang yang mendekat. Maiki langsung melirik dengan tatapan tajam dan melihat jika Pachinlah yang datang kepadanya. Kemudian Pachin melanjutkan perkataannya, "Kini akulah yang akan menghabisimu." Pertarungan antara Pachin dan juga Maiki akan segera dimulai. Pertarungan antar pendiri Tokyo Manji generasi pertama. Namun sialnya, chapter pun berakhir. Pada episode kali ini, kita ditunjukkan kekuatan Kanto Manji yang belum habis. Walaupun beberapa petingginya sudah dikalahkan, Kanto Manji masih mempunyai stok petarung-petarung kuat yang siap menghabisi para anggota Tokyo Manji. Namun angin segar datang dari pertarungan Inui. Berkat ceramah no jutsu yang dilakukannya, kini Koko berhasil ia bujuk untuk mengkhianati Kanto Manji dan berbelot melawan Waka serta Benkei. Sementara di sisi lain, kini Pachin juga bersiap untuk melawan temannya sendiri, Maiki yang tak terkalahkan. Menarik untuk menanti bagaimana kelanjutan cerita Tokyo Revengers di chapter selanjutnya. Jika kalian suka dengan pembahasan kali ini, jangan lupa share video ini ke sosial media kalian ya. Atau jika ada request, kritik, dan saran, langsung saja sampaikan di kolom komentar di bawah. Karena kritik dan saran kalian akan membantu channel ini terus berkembang. Akhir kata, terima kasih sudah menonton video ini hingga akhir. Sampai jumpa di video selanjutnya.